Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu judul ataupun topik dari Week of Prayer untuk pemuda pada Global Youth Day tahun ini. Judulnya adalah Mengubah Kota Mengikuti Teladan Yesus. Beberapa tahun yang lalu di tengah kota-kota besar hiduplah seorang pemuda bernama David. Dia melihat dan merasa kewalahan bahwa banyak orang di sekitarnya memiliki pengharapan yang kurang dan juga tujuan yang tidak jelas. Namun, suatu hari David mengalami sebuah pertemuan yang mengubahkan dia. Ia bertemu dengan seorang pria tua bernama Elia, dan Elia menceritakan bagaimana kisah Yesus yang melayani di kota-kota dan membagikan satu ayat di Matius 9 ayat 35. Dengan bunyi, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Menerima kabar itu, David pun mulai bertindak daripada hanyut dalam rutinitas kota. Ia melihat sekumpulan orang muda melakukan perkumpulan pendalaman Alkitab dan David ikut untuk mengeksplorasi makna kehidupan sehari-hari dalam Alkitab bersama dengan mereka dan menjadi mentor untuk mereka menghadapi pasang surut kehidupan dan berbagi informasi baik itu dengan melalui cara yang relevan untuk orang muda terhubung dengan Allah ataupun menyebarkan buku, podcast, ataupun materi secara online tentang Tuhan dan keselamatan. Itulah hal pertama yang David lakukan, mengajar. Kemudian, di kesempatan yang lain, David berada di depan kelas, dipertanyakan oleh gurunya yang adalah seorang ateis, kenapa David percaya dengan Tuhan. David membagikan kisah Yesus dan bagaimana Yesus mengubah hidupnya dengan keberanian, dengan penuh keyakinan. Tapi pada saat yang bersamaan dengan penuh kasih dan juga kerendahan hati. Dia tidak memaksakan iman, tapi membagikan kisahnya yang otentik, perjalanannya yang otentik bersama dengan Yesus dengan penuh hormat. Itulah hal kedua yang David lakukan, yaitu memberitakan Injil. Kemudian, setelah melakukan kedua hal tersebut, David masih melihat banyak orang-orang di kotanya yang masih membutuhkan pertolongan, yang masih kekurangan, dan masih menderita. Disinilah David berusaha untuk menyentuh hati mereka dan meringankan beban mereka, menyembuhkan mereka. Dan bukan penyembuhan secara fisik, tetapi seperti yang tadi saya sebutkan, menyentuh hati dan meringankan beban mereka. Beberapa hal yang David lakukan, termasuk menyediakan makanan dan pakaian untuk tunawisma, mengunjungi orang yang sakit, kemudian menghabiskan waktu dengan para lansia di panti jompo, dan menunjukkan kasih kepada anak-anak yatim. David menemukan cara untuk menyembuhkan komunitasnya. Dan itulah hal ketiga yang ia lakukan, menyembuhkan. Sebagai orang muda-mudi yang hidup di kota, dan sebagai orang Kristen muda-mudi yang hidup di kota, kita adalah misionaris muda. Dan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi agen perubahan seperti Yesus ketika melayani di kota-kota. Namun dalam melakukan hal tersebut, dalam melakukan pelayanan, ingatlah untuk selalu mengikuti teladan Yesus, yang berarti mengajar dengan hikmat, memberitakan Injil dengan kasih, dan menyembuhkan dengan belas kasihan. Sekian pesan yang dapat saya sampaikan untuk topik hari ini. Tuhan memberkati dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.